Selamat pagi. Hari ini Sabtu 18 Mei 2024. Di beberapa hari belakangan ini dikaitkan dengan adanya persoalan di beberapa persidangan yang menyangkut nama-nama anggota BPK. Banyak pertanyaan ataupun ulasan termasuk editorial. Berikut nanti kita akan quote editorial dari koran Tempo kemarin Jumat 17 Mei 2024, bahwa salah satu yang dimaksudkan dengan bagaimana adanya persoalan-persoalan terkait dengan wajar tanpa pengecualian, di mana audit BPK sering bermasalah di dalam beberapa case yang muncul, baik itu di BPK dan di aparat penegak hukum lain. Sebenarnya kita ketahui bahwa di dalam Undang-Undang BPK sendiri pasal 27 Undang-Undang nomor 16 tahun 2006 bahwa pidana penjara 1 tahun atau katakanlah denda sebesar 500 juta rupiah akan dikenakan bagi anggota BPK ataupun pemeriksa dan pihak lain yang terkait dengan pemeriksaan apabila tidak melaporkannya ke aparat penegak hukum atas temuan-temuan yang mereka dapatkan. Di pasal 27 itu Undang-Undang BPK nomor 16 tahun 2006 itu, maka dia akan dikenakan pidana 1 tahun penjara apabila tidak melaporkan temuan itu, dan kemudian denda 500 juta rupiah. Nah, menarik bagi kita bagaimana sebenarnya Tempo juga telah sebagaimana saya sebutkan di bagian depan tadi, mereka mencantumkan apa yang mereka sebut sebagai editorial koran Tempo kemarin 17 Mei. Mereka mengasih judul opini wajar dengan pelicin, bahwa disebutkan di dalam editorial ini bahwa banyak daftar panjang yang menyangkut katakanlah suap ya, daftar panjang dalam kaitan WTP ini, bahwa ini menunjukkan bahwa hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Laporan keuangan direkayasa sedemikian rupa agar amburadulnya tata kelola budget hingga korupsi tak mencoreng kementerian atau lembaga ataupun anggaran para pejabat yang sedang diaudit. Perkara terbaru sebagaimana kita ketahui di dalam editorial ini disebutkan bahwa perkara terbaru itu di Kementerian Pertanian, di mana Syahrul Yassin Limpo dan bawahannya menjadi saksi mengungkapkan adanya permintaan 12 miliar rupiah dari 2 auditor untuk kemudian menutupi kekurangan audit administrasi alias yang terkait dengan food estate. Disebutkan di dokumen administrasi program lumbung pangan alias food estate yang bisa menyebabkan laporan keuangan Kementerian Pertanian 2002 tak mendapatkan WTP. Hanya menyanggup dalam hal ini hanya menyanggupi 5 miliar Kementan meraih WTP. Dalam perkara ini nama anggota BPK Hairul Saleh disebutkan terseret anggota BPK 4. Ini demikian editorial dari koran Tempo ya. Lebih lanjut kita baca, pola ini mengulang kasus WTP yang menjerat Ahsanul Kasasi, anggota 3 BPK yang menerima 40 miliar sebagaimana sebagai imbalan memanipulasi laporan keuangan Base Transfer Station BTS Poji di Kementerian Komunikasi, yang kita juga sudah tahu kasusnya seperti apa. Kemudian belum lama ini ada kasus serupa terjadi di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sorong, ditambah kasus serupa pada tahun sebelumnya. Daftar ini akan semakin panjang. Berdasarkan Undang-Undang 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan dan tanggung jawab BPK, disebutkan di situ bahwa opini adalah kesimpulan tingkat kewajaran afirmasi dalam laporan keuangan. Aturan ini menyebutkan hasil pemeriksaan BPK bisa berupa wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan tidak memberikan pendapat.
Dengan mendapatkan status WTP, para pemimpin kementerian, lembaga atau daerah dianggap berhasil mengelola keuangan. Sebaliknya, kegagalan mendapatkan cap WTP bisa berdampak pada kehilangan kepercayaan publik, penurunan reputasi, dan kesulitan mendapatkan pendanaan. Pemerintah pusat dan daerah serta lembaga-lembaga negara pun berlomba-lomba untuk mendapatkan WTP ini. Ini praktik yang baik jika dilakukan dengan cara-cara sehat seperti mengelola keuangan dengan jujur dan cermat serta bersikap tanpa ampun terhadap korupsi. Misalnya mereka mengejar cap tersebut dengan berbagai cara, termasuk memberikan uang semir atau uang suap. Di sisi lain, banyak auditor BPK yang integritasnya lemah. Bertemulah mereka di tengah-tengah. Demikian editorial ini. Lebih lanjut kita baca editorialnya. Maraknya jual beli status BTP berpangkal pada besarnya kewenangan BPK sebagai satu-satunya penilai kesehatan pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan besar ini tidak sertai pengawasan yang cukup. Pada bagian lain, para auditor negara hanya dipantau secara internal. Maka jika BPK serius ingin membenah, mereka perlu mempertimbangkan kehadiran pengawas independen. Nah, ini lagi-lagi ada pengawas independen. Kita nggak tahu pemerintahan depan ini dari sisi auditor ini Prabowo Subianto punya program apa, kita tunggu saja. Lebih lanjut kita baca, tentu saja keinginan tersebut baru bisa terlaksana jika pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk undang-undang sama-sama memiliki niat yang baik untuk memperbaiki BPK. Kita setuju tentang ini karena mereka juga bertanggung jawab legislatif. Lebih lanjut kita bacakan, tak ada salahnya pula pemerintah ataupun siapapun yang berwenang mengizinkan auditor independen. Nah, ini tuntutan auditor independen sebagai check and balance. Sebagai kita tahu, banyak auditor independen yang baik dari luar yang berkedudukan di Jakarta. Lebih lanjut kita baca bahwa laporan independen yang mencurigakan, misalnya Kementerian Pertanian yang mendapat opini WTP 7 kali berturut-turut sejak tahun 2016, padahal sejumlah programnya ditengarai bermasalah. Belakangan terbukti bahwa status BTP pada tahun 2022 setidaknya diperoleh berkat menyuap auditor petinggi BPK. Jadi ini mungkin akan menjadi sebuah katakanlah evaluasi yang harus kita ambil ke depan, karena bagaimanapun check and balance itu menjadi bagian yang penting, dan sebagaimana saya berulang-ulang mengatakan, bahkan di Uni Eropa itu mereka sangat menekankan Indonesia, bagaimana sebenarnya Indonesia bisa masuk ke satu daerah, satu negara yang benar-benar tidak memiliki konflik of interest di dalam pemberantasan korupsi. Karena sebagaimana kita ketahui, pemberantasan korupsi itu pertama dia harus transparan, di situ ada audit, kemudian ada harus akuntabel, ada sistem, ada metode, ada risiko, ada governance dan seterusnya. Baru kemudian kita sebutlah tanpa adanya konflik kepentingan. Kemudian pada bagian ini kita juga harus meminta pertanggungjawaban juga kepada masyarakat secara keseluruhan. Maksud kita bagaimana mereka bisa melakukan pengawasan terhadap keuangan negara, kemudian kesejahteraan negeri ini lebih baik. Kita ikuti terus perkembangan bagaimana pemerintahan baru mengawasi BPK, bagaimana pemerintahan baru bekerjasama dengan BPK, walaupun sebagaimana kita ketahui BPK sendiri satu-satunya lembaga, bukan satu-satunya, ada lembaga yang sebenarnya masuk dalam yang disebut di dalam 1245 kita. Jadi dia sangat supreme dan berada di posisi yang cukup penting untuk mensejahterakan, mengantar rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kesejahteraan yang lebih baik. Terima kasih, kita ketemu lagi dan kita pada kesempatan lain kita akan berdiskusi tentang badan lain dalam bagaimana mereka menegakkan integritas anti korupsinya. Salam anti korupsi. See you later. Bye.